Oke Bang Sogi, Iya. Bang Sogi mungkin bisa diceritakan perkembangan update dari Iya. laporan. Iya, jadi perkembangannya ini kan kasus ditangani oleh Cybercrime Polda Metro Jaya. Kemarin saya sudah dapat informasi bahwa ini akan ditangani oleh pihak Polda Metro. Dan untuk agenda pemeriksaannya itu minggu depan akan diperiksa. Kita lagi coba cocokkan jadwal dulu antara penyidik dengan klien kami karena klien kami sedang padat agendanya. Nanti kita sesuaikan untuk pemeriksaan korban. Mungkin ada barang-barang bukti tambahan, Bang? Itu sudah kita sampaikan pada saat pembuatan laporan kemarin kan, itu sudah lebih dari dua alat bukti kita sampaikan. Paling nanti akan ada tambahan saksi dari salah satu public figure juga. Berarti udah mempersiapkan saksi juga ya? Sudah. Itu nanti akan seperti apa nih kelanjutannya? Iya, intinya minggu depan kita akan diperiksa. Nanti kita cocokkan harinya nanti untuk buat surat panggilan pemeriksaan. Karena kita mau sesuaikan jadwal dulu dengan Densu. Berapa orang Bang saksinya sendiri yang udah disiapkan? Sementara ini ada 3 ya, tetap sama, dan juga nanti kemungkinan ada saksi ahli. Cuma untuk public figure-nya kita rencana yang akan memberikan dimintai keterangan itu dari Kalina Oktarani. Oh gitu. Kenapa Kalina, Bang? Karena dia tahu persis, karena dia cukup dekat kan dengan Densu. Oh, kira-kira apa yang mau disaksikan? Mungkin bisa di-spill lah. Nanti pada saat pemeriksaan di Polda nanti kan kita akan sampaikan poin-poinnya gitu. Tapi dari Bang Densu sendiri ada nggak sih kayak pesan nih harus misalnya ada pesan dari Jadi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya? Ya, Bang Densu sih dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai kuasa hukum dia, karena intinya dia ingin memberikan pelajaran juga, karena ini berdampaknya sangat luar biasa buat dia. Ini sudah 10 tahun, 6 tahun pertama kasus ini mencuat itu dia sangat mengalami kerugian yang luar biasa. Dia sangat mengalami kesusahan, bahkan dia harus jual apartemennya di Jakarta Barat untuk bertahan hidup. Satu pun media nggak ada yang percaya dia pada saat itu, padahal belum terbukti itu anak dia. Makanya saya bisa merasakan emosinya dia. Makanya pada saat dia tahu dia mengungkit luka lama lagi, dia kondisi lagi Singapura kan kemarin. Dia menghubungi saya, malam itu juga dia minta ketemu, tanda tangan kuasa, besok kita harus laporkan dia. Karena kita sudah berikan peringatan. 2019 pada saat tes ini keluar, kan dia sudah sepakat untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Ya kan? Dia juga berstatement meminta maaf atas tindakannya dulu. Cuma ternyata dia mengingkari janjinya itu. Jadi saya rasa ini saat ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena sudah punya keluarga juga, Denny kan. Keluarga istrinya harus dijaga perasaannya, perasaan istrinya, terutama ibunya. Ibunya dulu dampaknya luar biasa. Sampai ketemu orang pun malu. Padahal tuduhan itu belum terbukti kan. Dan ternyata memang tidak terbukti. Begitu. Tapi berarti total kerugian nih keseluruhan yang dialami sama Densu itu sekarang kita lagi mau kalkulasi ya. Nanti setelah ini kemungkinan ini sudah masuk ke persidangan, kita akan gugat perdata juga untuk kerugian atas perbuatan melawan hukum itu. Kita meminta ganti kerugian juga. Nanti sepenuhnya hasil menang dari perdata itu kita akan sumbangkan sepenuhnya untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kalau dari istri sendiri nih mungkin Bang tanggapannya gitu untuk dari kasus ini kan akhirnya di-up lagi nih kan. Untuk Densu sendiri dari istrinya mungkin seperti apa? Kalau istrinya sih sebetulnya dia tidak banyak bicara ya. Justru ini tindakan dari Densu karena ingin menjaga perasaan istrinya. Itu saja sih. Karena kan Densu yang mengubah saya. Kalau istrinya sih dia menyerahkan sepenuhnya atas keputusan suaminya. Gitu. Tapi mungkin curhatan apa yang Abang tahu gitu dari istrinya ke Densu, Ya, mungkin tentu kan dia kesedihannya. kecewa lah. Karena sebetulnya istrinya tuh tidak suka cari ribut dan lain sebagainya lah. Dia kan orangnya fine aja. Cuma ternyata ini dia coba ungkit lagi apa yang mau dicari sih. Karena kan sudah jelas itu. Lembaga Eijkman itu sekarang sudah melebur dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Itu kita tidak bisa ragukan kredibilitasnya, sangat tinggi. Mungkin itu terbaik di Republik ini ya. Mungkin salah satunya itu. Lalu dia mau cari tes DNA di mana? Kan tidak masuk akal kalau dia meminta seperti itu. Tapi tes DNA kedua kali nggak mau berarti Bang? Klien saya sih mau aja, cuma saya rasa kalau kita ladenin yang kedua ini, nanti nggak menutup kemungkinan dia meminta tes DNA 3 kali kan, dan seterusnya. Tapi kalau untuk tes DNA siapa yang mengeluarkan biaya sih? Untuk kan biasanya mahal tuh.
mahal. Itu pasti dari Ya menurut dari depan dulu saya jelaskan lah. Tapi dari pihak sana gimana tuh Bang? Mungkin apa update-nya gitu dari sana, dari pihak sana nih akan melakukan apa gitu? Dari terlapor. Iya. Ya saya harap sih dia kooperatif lah. Ya kan? Ini kan permainan yang dia mulai. Ya kan? Sekarang kita selesaikan permainan yang dimulai. Tapi udah ada komunikasi Maksudnya langsung ya, nggak? maksudnya gitu bang. Iya. Komunikasi, Atau komunikasi iya. by chat gitu dengan lawyer atau dari Saya rasa udah cukup lah itu. Itu intinya permintaan klien saya ingin diproses hukum ya kita tapi itu. Ya kan? Kalau dia permintaannya ini bertemu ya tentu kan kita nggak pakai cara lapor polisi gitu. Iya. Ya kan? Ini sudah mengecewakan. berarti terakhir komunikasi Kodensu mungkin dengan pihak terlapor itu? Saya kurang tahu itu. Kayak mungkin sudah lama. Dan diblokir juga kan dia. Nggak tahu tuh komunikasinya gimana. Tapi ada usaha bang untuk komunikasi dengan lawyer sebelah mungkin? Oh saya nggak tahu dia punya pengacara. Saya nggak tahu. Kalau Yang pasti saya kan sebagai kuasa hukum dari D. Tentu saya akomodir keinginan klien saya. Tapi kira-kira mungkin dari pihak terlapor menghubungi pihak Kodensu sendiri gimana nih mungkin nantinya? Apakah akan tetap di Ini intinya saya minta kooperatif aja dan Densus sih dia menutup diri semua keputusan dia berikan untuk memberikan kuasa kepada saya untuk lanjutkan proses ini. tapi bang Sogi gini kayak untuk tes DNA gitu karena kedua kali gitu kayak justru kalau menurut saya itu lebih menguatkan lagi bang. Ya kita nggak masalah, cuma kan sebetulnya Densus juga udah bilang mau tes berapa kali dia nggak masalah. Cuma yang dia kecewakan seolah-olah lembaga ini diragukan. Kalau memang dia meragukan silakan proses hukum, buktikan apa yang disampaikan benar tidak bahwa ada manipulasi. Ini seolah-olah lembaga H-Man ini tidak punya kredibilitas yang tinggi. Padahal itu isinya orang-orang hebat semua menurut saya. Kan begitu. Tapi tahu nggak sih bang, apa yang dikejar sama si Iya motifnya sih, atau mau minta uang kah, atau mau lebih pengakuan kah? Ya mungkin arahnya sih ke pengakuan ya. Cuma ternyata kan bukan anak klien saya. Lalu mau cari apa lagi gitu. Sudah jelas-jelas hasil itu 0%. 0% loh. Bukan anak biologis dari Denny Sumargo. Ini saya sampaikan 0% itu berarti kan betul-betul tidak ada DNA-nya sama sekali yang berkaitan dengan klien saya. Bang ada dugaan si Ferni ini kayak kabur gitu, nggak muncul lagi, kayak kabur gitu, menanggapinya seperti apa bang? Nah itu sih nanti saya serahkan kepada pihak kepolisian ya. Itu kan tentu menjadi job desk dari kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Yang penting kita sebagai warga negara yang merasa dirugikan, kita sudah melaporkan pihak tersebut. Oke, sorry tadi kapan lagi bang sidangnya ntar saksi? Untuk ini masih pemeriksaan di kepolisian. Ini kan sekarang tahapnya penyelidikan. Kemarin saya dapat sudah komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya bahwa akan ditangani oleh cybercrime. Nanti untuk panggilan pertama untuk pemeriksaan korban akan disampaikan oleh pihak cocokan jadwal dulu dengan klien saya karena agendanya sedang padat. Gitu. Tapi nanti Kodensnya akan datang kah? hadirkah atau seperti apa? Hadir korban kan? Korban langsung. Termasuk lapor polisi kemarin kan korban hadir sendiri karena ini delik aduan. Pasal 27 ayat 3 itu harus korban sendiri yang melapor. Saya sebagai kuasa hukum membantu prosesnya. Ya kan menyiapkan bukti dan lain sebagainya. Teknis di dalam saya bantu, tapi harus korbannya datang sendiri. Nah, saya masih kepo sih bertanya-tanya bang, apa hubungan lebih detail gitu bang, mungkin bisa dijelaskan hubungan Kalina dalam kasus ini bang? Ya intinya Densus meminta Kalina untuk dijadikan saksi karena dia tahu cukup banyak atas peristiwa ini. Kan kita menyampaikan beberapa saksi, salah satunya dia. Yang dikenal orang kan mungkin public figure hanya dia gitu. Jadi sisanya bukan public figure. Sisanya bukan public figure. Bukan. Apakah Kalina mengenali Ferni dengan baik gitu bang? Kalau ke Ferni saya kurang tahu. Yang pasti ke Densus dia sudah kenal cukup dekat dan sudah lama juga. Gitu. Oke. Jelas. Siap. Thank you, Bang.